kesaksian mengejutkan beredar. Ita Mezania mengaku melihat seorang wanita memegang lakban, tepat di dalam kamar sang diplomat muda sebelum tragedi terjadi. Tapi siapa wanita itu sebenarnya? Pelaku pembunuhan, atau hanya korban fitnah dalam permainan gelap yang belum terungkap seluruhnya? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Hujan baru saja reda ketika langit Jakarta mulai berwarna kelabu pucat. Udara masih lembab, menempel di kulit seperti sisa embun yang enggan pergi. Di gang sempit di belakang Jalan Sabang, suara sirene polisi meraung sejak subuh, menggema di antara dinding kos-kosan bertingkat 2 yang rapuh dimakan waktu. Ita Mezania berdiri di balik tirai kamarnya, matanya sembab, tangannya bergetar menggenggam mug kopi yang sudah dingin. Ia tidak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, bayangan itu muncul lagi. Pintu kamar sebelah terbuka sedikit, sosok wanita berambut pendek keluar tergesa dengan wajah tegam, dan di tangannya, seutas lakban kuning. Dan sekarang, hanya ada garis polisi berwarna serupa membentang di depan pintu itu. Korban, Arya Daru, begitu suara salah satu petugas terdengar dari luar jendela. Diplomat muda, tampan, baru 30 tahunan, katanya. Ditemukan tak bernyawa di tempat tidur dengan kepala dililit lakban, tangannya terikat di belakang punggung, tanpa tanda-tanda perlawanan. Tidak ada jejak darah. Tidak ada pisau. Tidak ada tanda masuk paksa. Cuma sunyi. Dan tubuh yang kaku. Ita menarik napas panjang. Dada kirinya terasa berat. Ia masih ingat jelas, malam itu sekitar pukul 10, ia mendengar suara kursi diseret dari kamar Arya, lalu dentingan gelas pecah. Tak lama, parfum samar menyeruak, aroma citrus dan vanila, wangi yang sama seperti yang sempat ia cium di koridor tadi malam. Kini aroma itu bercampur dengan bau lembab dinding dan sisa asap rokok para wartawan yang berkerumun di luar pagar kos. Diplomat muda tewas misterius. Kalimat itu berulang-ulang terdengar dari televisi kecil di warung depan gang. Kata, misterius, menjadi bahan gosip sejak fajar. Warga sekitar berbisik-bisik, sebagian menyalahkan wanita malam yang sering datang diam-diam ke kamar Arya. Sebagian lagi bilang ini pembunuhan berencana. Ada pula yang yakin ini urusan politik tinggi, terlalu besar untuk sekadar pembunuhan biasa. Tapi bagi Ita, semuanya terasa terlalu nyata. Terlalu dekat. Ia tinggal di kamar nomor 7, hanya satu pintu dari kamar Arya. Dulu mereka sering berpapasan di tangga. Arya orangnya ramah, selalu menunduk sopan, kadang membawakan nasi bungkus kalau melihat Ita belum makan malam. Namun beberapa minggu terakhir, pria itu berubah. Lebih sering pulang larut, bahkan pernah membawa 2 orang tak dikenal ke kamarnya. Suatu malam, ia mendengar Arya bicara di telepon dengan nada rendah tapi tegas. Aku sudah pastikan semuanya bersih. Tak akan ada yang tahu. Kalimat itu menempel di kepala Ita, berputar-putar seperti gema yang tak mau hilang. Sekitar pukul 8 pagi, Kompol Rangga tiba di lokasi. Tubuhnya tegap, langkahnya cepat tapi wajahnya tenang, gaya khas penyidik yang sudah terbiasa menghadapi mayat dan kebohongan. Ia berdiri di depan pintu kamar korban, menatap sebentar ke arah lakban kuning yang membentang di sekeliling TKP, lalu menghela napas. Siapa saksi pertama? Tanyanya pada petugas muda di sampingnya. Petugas itu menunjuk ke arah Ita, yang sedang duduk di kursi plastik dekat tangga, wajah pucat pasi. Rangga berjalan mendekat. Saudari Ita Mezania? Suara itu tenang tapi tajam, seperti pisau bedah yang menyingkap luka tanpa ampun. Ita mengangguk pelan. Iya, Pak. Saudari tinggal di kamar sebelah korban? Iya. Kapan terakhir kali melihat korban hidup? Ita berpikir sejenak, matanya menerawang. Tadi malam, sekitar jam 10. Saya dengar suara orang bicara dari kamarnya. Saya pikir tamu biasa, tapi... Tapi apa? Potong Rangga lembut. Tapi saya lihat seseorang keluar dari kamar itu sekitar jam 2 dini hari. Seorang wanita. Ruangan seketika senyap. Beberapa petugas berhenti menulis. Kamera wartawan di luar pagar mulai mengarah ke wajah Ita.
Coba ceritakan pelan-pelan, kata Rangga, mencatat setiap kata. Wanita itu berambut pendek, pakai jaket hitam. Dia bawa sesuatu di tangannya, seperti gulungan lakban. Lakban warna apa? Kuning, Pak. Kedua mata Rangga langsung menatap Ita lebih dalam, seolah ingin membaca isi pikirannya. Saudari yakin? Sangat yakin. Saya lihat sendiri. Wajahnya jelas? Ita menggeleng. Gelap. Lampu koridor cuma satu yang nyala. Rangga menulis sesuatu di buku catatannya. Baik. Terima kasih, Saudari Ita. Kami akan hubungi Anda lagi. Ita mengangguk pelan. Tangannya tak berhenti menggenggam ujung jaketnya sendiri. Saat Rangga berbalik, matanya sekilas menangkap sesuatu di lantai dekat pintu kamar Arya, potongan kecil lakban yang menempel di ubin. Ia menunduk, mengambilnya dengan pinset. Lihat ini, katanya ke petugas forensik. Lakban warna kuning. Sama seperti yang disebut saksi. Potongan itu disimpan dalam plastik bukti. Rangga melangkah masuk ke dalam kamar, menatap pemandangan yang membekukan napas. Tempat tidur berantakan, tapi tidak ada tanda perkelahian. Di meja ada cangkir kopi setengah kosong, di lantai pecahan gelas, dan di dinding masih ada bekas perekat berbentuk persegi. Seolah sesuatu, atau seseorang, pernah ditempel di sana. Mungkin lakban itu digunakan untuk membungkus kepala korban, ujar petugas forensik. Rangga diam. Matanya menatap lebih lama ke arah meja. Ada laptop terbuka, tapi layar hitam. Ia mendekat, menekan tombol power, tapi tak menyala. Ambil laptopnya. Bawa ke lab, katanya singkat. Lalu ia berdiri di depan jendela, menatap keluar, ke arah Ita yang masih duduk terpaku, menatap ke tanah. Di luar, matahari mulai muncul di balik awan. Tapi cahayanya tak membawa hangat. Justru membuat segala sesuatu terasa lebih jelas, lebih telanjang. Siang harinya, setelah semua petugas meninggalkan lokasi, Ita kembali ke kamarnya. Ia mencoba tidur, tapi gagal. Setiap kali menutup mata, suara lakban yang ditarik dari gulungan kembali terdengar di kepalanya. Cekererkakaka, cekererkakaka. Lalu bayangan wanita itu muncul lagi di ujung koridor, menatapnya sekilas sebelum menghilang di tangga. Ia bangkit dari tempat tidur dan menatap cermin. Wajahnya tampak lelah, tapi ada sesuatu di matanya, rasa takut bercampur penasaran. Ia tak tahu kenapa, tapi bagian dirinya ingin tahu siapa wanita itu. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar Arya malam itu? Dan kenapa ia merasa seolah semua ini belum selesai? Saat malam turun lagi, Ita duduk di dekat jendela. Dari luar, lampu kamar Arya sudah dimatikan. Hanya cahaya biru dari garis polisi yang memantul samar ke kaca. Ia meraih telepon genggamnya, membuka media sosial, dan melihat berita yang kini tersebar di mana-mana. Diplomat muda tewas misterius. Polisi kantongi nama saksi kunci. Namanya tertera di bawah judul. Ita Mezania. Dadanya langsung sesak. Ia menutup ponsel cepat-cepat, tapi terlambat, pesan mulai berdatangan. Kau pembunuhnya, ya? Kami tahu kau lihat lebih dari itu. Hati-hati, saksi kadang juga bisa jadi korban. Ita menjatuhkan ponsel dari tangannya. Di luar, suara motor lewat. Tapi dari arah tangga, ia mendengar langkah kaki pelan, ritme yang asing namun menegangkan. Ia menahan napas, memandangi pintu kamarnya yang tak terkunci. Langkah itu berhenti. Hening. Lalu terdengar bunyi gesek halus, seperti lakban yang menempel di kayu pintu. Tidak mungkin, bisik Ita, nyaris tak bersuara. Ia berlari, mengunci pintu, menempelkan punggungnya ke dinding. Jantungnya berdentum keras, seolah hendak pecah. Setelah beberapa detik, langkah itu menjam. Tapi di bawah celah pintu, ada sesuatu yang terselip, sebuah amplop putih. Dengan tangan gemetar, Ita memungutnya. Di dalamnya hanya ada selembar foto, dirinya sendiri, diambil diam-diam dari luar jendela kamar. Pagi berikutnya, aroma teh jahe dari warung depan gang tak lagi terasa menenangkan. Jakarta masih sibuk seperti biasa, tapi di kos-kosan tempat Ita tinggal, suasana berbeda. Sejak kemarin malam, nama Ita Mezania mulai menghiasi judul berita di mana-mana. Saksi kunci kasus diplomat tewas,
siapa wanita misterius pembawa lakban? Ia duduk di kursi rotan kamarnya yang sempit. Ponselnya terus bergetar, notifikasi pesan, panggilan, bahkan undangan wawancara dari media yang tak ia kenal. Matanya perih karena tak tidur semalaman. Setiap kali menatap cermin, ia seperti melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Bukan refleksi, tapi ingatan. Ingatan akan sosok wanita malam itu, rambut pendek, langkah tergesa, lakban kuning di tangan. Suara ketukan di pintu membuat Ita tersentak. Tuan Rangga, suara berat yang sudah ia kenali. Penyidik itu berdiri di ambang pintu, kali ini tanpa seragam, hanya mengenakan kemeja abu-abu polos. "Izinkan saya bicara sebentar," katanya dengan nada sopan tapi tegas. Ita membuka pintu pelan. Rangga masuk, matanya menelusuri setiap sudut kamar kecil itu, lemari besi tua, dinding berjamur, dan foto keluarga Ita yang mulai pudar di atas meja. "Kau baik-baik saja?" tanyanya akhirnya. Ita hanya mengangguk. "Tadi malam ada yang menyelinap di koridor kos ini," kata Rangga pelan. Tetangga sebelah mendengar langkah kaki di sekitar pukul 2. Ita menunduk, tak berani menatap. "Dia meninggalkan sesuatu," bisiknya, lalu mengeluarkan amplop putih dari laci. Rangga membuka isinya. Matanya menyipit melihat foto Ita yang diambil diam-diam dari luar jendela. Di pojok kanan bawah, tulisan hitam tebal itu masih terbaca jelas. "Jangan bicara. Kamu berikutnya." Rangga menutup amplop itu dengan tenang. "Sepertinya seseorang tidak ingin kamu bersaksi," ujarnya datar. "Siapa yang akan mengancam saya seperti ini? Siapapun dia tahu kamu melihat sesuatu yang penting." Ita menghela napas panjang. "Pak, saya cuma lihat wanita itu sebentar. Saya bahkan tidak tahu siapa dia. Saya cuma jadi saksi," potong Rangga lembut. "Tapi terkadang, saksi adalah kunci terakhir yang bisa membuka semua kebohongan." Ia menatap Ita lama sebelum pamit. "Saya akan pasang petugas berjaga di depan gang ini sementara waktu. Jangan keluar rumah tanpa izin. Paham?" Ita mengangguk, tapi dalam hati, ia tahu keamanan hanyalah ilusi. Ia pernah melihat cara orang hilang dalam berita, dan betapa cepat nama mereka dilupakan. Sore itu, langit Jakarta memerah. Dari televisi di ruang tengah kos, suara penyiar wanita menggema pelan. Polisi masih menyelidiki kematian diplomat muda Arya Daru. Diduga kuat ada keterlibatan pihak ketiga. Namun motif masih belum diketahui. Ita menatap layar itu dalam diam. Di pojok bawah televisi, wajahnya muncul sekilas, hasil tangkapan kamera wartawan ketika ia diwawancarai singkat kemarin pagi. Ia tampak gugup, matanya sayu. Komentar dari penonton muncul di media sosial, kayaknya dia tahu lebih dari yang dia bilang. Yang lain menulis, mungkin dia juga terlibat. Jantung Ita terasa dicekik. Bukan karena tuduhan itu, tapi karena cara orang berbicara, seolah nyawa manusia hanyalah topik ringan untuk sore yang membosankan. Ia mematikan televisi, lalu duduk di lantai, memeluk lututnya. Suaranya bergetar pelan saat berbisik ke dirinya sendiri. Aku cuma lihat. Namun di tengah kesunyian itu, terdengar bunyi ketukan lembut di jendela. Sekali, dua kali. Ita menoleh, menahan napas. Tirai bergerak sedikit tertiup angin, tapi di baliknya, ia melihat siluet samar, seseorang berdiri di luar, menatap ke dalam. Ia menjerit pelan dan mundur. Tapi ketika memberanikan diri membuka tirai, halaman belakang kosong. Hanya daun jambu yang bergoyang pelan. Namun sesuatu tersangkut di pagar kawat, sepotong lakban kuning, robek, berdebu, tapi masih lengket. Ita memungutnya dengan hati-hati. Tangannya gemetar. Matanya menatap benda kecil itu lama. Benda yang dulu hanya remeh, tapi kini seolah menyimpan makna yang lebih dalam. Seolah lakban itu bukan sekadar alat, melainkan tanda. Malam turun perlahan. Rangga di kantor memeriksa laporan forensik. Tak ada sidik jari asing di kamar Arya selain milik korban dan seseorang dengan identitas palsu, Sinta Larasati. Nomor identitas, alamat, bahkan data wajah, semuanya palsu. Sinta, mungkin bukan nama sebenarnya. Pak, kami juga menemukan sesuatu di laptop korban,
ujar salah satu penyidik muda. File terenkripsi bernama Deal Omega. Masih kami coba buka. Rangga menatap layar komputer dengan tatapan dalam. Kata Deal langsung mengingatkannya pada laporan intelijen beberapa bulan lalu tentang diplomat yang diduga terlibat jual beli senjata gelap lewat jalur diplomatik. Arya Daru termasuk dalam daftar itu. Ia bersandar di kursi, menghela napas panjang. Mata lelahnya menatap papan tulis di depan meja yang penuh foto-foto, wajah Arya, tangkapan CCTV, dan gambar wanita berjaket hitam membawa lakban. Siapa kamu sebenarnya? Gumam Rangga lirih. Ia menatap ulang potongan video itu. Sosok wanita itu memang berjalan cepat, tapi tak terlihat gugup. Gerakannya terlalu tenang, seperti orang yang terbiasa dengan bahaya. Ada sesuatu yang berbeda dari cara ia menatap kamera sekilas, seolah sadar sedang direkam. Sebuah tatapan tajam, singkat, namun penuh makna. Rangga tahu tatapan seperti itu. Tatapan orang yang bekerja di bawah perintah. Ini bukan pembunuhan biasa, desisnya akhirnya. Di kos, Ita tak bisa tidur. Lampu kamar ia biarkan menyala. Hujan turun lagi, membasahi jendela. Tirai bergerak lembut, dan dari sela-selanya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seseorang berdiri di gang, di bawah lampu jalan yang remang. Tubuhnya ramping, rambutnya pendek, dan di tangannya tergenggam sesuatu yang berkilat. Lakban. Kuning. Persis seperti kemarin malam. Ita membeku. Nafasnya tersengal. Wanita itu menatap ke arah jendela Ita, sekilas saja, tapi cukup untuk membuat jantungnya berhenti sejenak. Lalu sosok itu melangkah pergi, menghilang di tikungan. Ita berlari ke pintu, tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara kecil dari dalam kamar Arya, kamar yang seharusnya sudah dikosongkan oleh polisi. Suara samar, seperti kertas disobek. Ia mendekat perlahan, menempelkan telinga ke dinding. Sunyi. Namun entah kenapa, ia yakin ada seseorang di sana. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Tapi kuncinya digembok dari luar oleh polisi. Mustahil ada orang di dalam. Ia mundur pelan, lalu berbalik ke kamarnya sendiri. Dan di atas mejanya, entah sejak kapan, ada setangkai bunga lili putih yang basah oleh air hujan. Ita terpaku. Ia tak pernah punya bunga itu. Tak ada yang bisa masuk ke kamarnya tanpa kunci. Di bawah vas bunga, ada secarik kertas kecil dengan tulisan rapi. Jangan takut. Kebenaran sedang dijaga. Ita menggenggam kertas itu. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tak tahu apakah pesan itu datang dari wanita misterius itu, atau dari seseorang yang diam-diam mengawasinya. Beberapa jam kemudian, di markas kepolisian, Rangga menerima laporan baru dari teknisi forensik. Pak, kami berhasil memperbesar rekaman CCTV dari lorong kos itu. Kami temukan sesuatu. Apaan? Tetu kecil di pergelangan tangan wanita itu. Bentuknya mirip logo atau lambang, seperti elang berputar. Rangga terdiam. Ia pernah melihat lambang itu dulu, bukan sembarang tato, melainkan simbol dari unit intelijen rahasia yang bahkan polisi tak berhak menyentuh datanya. Ia menatap layar lagi. Sosok wanita dengan lakban kuning di tangan itu kini bukan sekadar tersangka, tapi mungkin kunci menuju jaringan yang jauh lebih besar dari sekadar pembunuhan diplomat. Matahari siang itu terasa terlalu terang untuk hari sekelam ini. Gedung kedutaan besar tempat Arya Daru bekerja berdiri megah di kawasan Menteng, dikelilingi pagar tinggi dan penjagaan ketat. Tapi di balik dinding tebal dan bendera yang berkibar anggun di depan gerbang, sedang berlangsung perbincangan tegang yang tak diketahui publik. Kompol Rangga menunggu di ruang tamu kedutaan dengan map coklat di tangan. Wajahnya terlihat kaku, dan matanya menatap lurus ke arah pintu kayu besar di hadapannya. Beberapa menit kemudian, seorang pria berjas biru tua masuk. Wajahnya bersih, rambutnya tertata sempurna, senyumnya diplomatis, namun sorot matanya dingin. "Selamat siang, Kompol Rangga," katanya datar. "Saya Sekretaris Duta, Fadli Rahman. Apa kedatangan Anda sudah mendapat izin resmi dari Kementerian Luar Negeri?" Rangga mengangguk perlahan. "Sudah. Kami hanya ingin menanyakan beberapa hal terkait almarhum Arya Daru." "Ah," Fadli tersenyum tipis. "Kasus tragis, ya.
Arya itu anak muda yang berbakat. Sayang, hidupnya berakhir terlalu cepat. Apakah Anda tahu dengan siapa Arya terakhir kali berkomunikasi sebelum kematiannya? Tanya Rangga langsung ke inti. Fadli berhenti sejenak, menatap berkas di tangan Rangga, lalu menghela napas pelan. Setahu saya, dia sedang menangani negosiasi ekonomi bilateral. Tapi kalau boleh jujur, Arya akhir-akhir ini agak tertutup. Ia jarang hadir di rapat, dan beberapa kali mengajukan izin mendadak. Apakah ada indikasi bahwa dia terlibat hal yang melanggar kode diplomatik? Tidak ada bukti ke arah itu. Nada Fadli datar, terlalu cepat untuk jawaban yang jujur. Rangga tahu bahasa tubuh semacam itu. Jawaban yang terlalu sempurna seringkali menyembunyikan sesuatu. Ia menutup map perlahan. Baik, Pak Fadli. Kami akan mengonfirmasi data lain di kementerian. Jika ada yang bisa membantu penyelidikan, tolong segera hubungi kami. Fadli mengangguk, lalu mengantar Rangga sampai pintu. Tapi begitu penyidik itu pergi, ekspresi wajahnya berubah dingin. Ia menatap layar ponsel, menekan nomor tertentu, dan berbisik pelan. Dia mulai gali terlalu dalam. Di kantor polisi, suasana berbeda. Ruangan penyidik dipenuhi tumpukan dokumen dan kopi dingin. Rangga membuka laptop milik Arya yang sudah dibawa dari TKP. Layar menampilkan folder terenkripsi dengan nama Dil_Omega, file yang sejak kemarin tidak bisa dibuka. Ia memanggil seorang teknisi Cibercrime, Dimas, yang sejak pagi mencoba membongkar kode enkripsi itu. Gimana, bisa dibuka? Tanya Rangga. Dimas mengetik cepat, lalu menatap layar dengan wajah tegang. Enkripsinya berat banget, Pak. Tapi ada pola yang menarik. Ini bukan sistem acak. Kata sandinya disamarkan lewat format tanggal dan inisial orang. Orang? Ya, mungkin seseorang yang penting buat korban. Rangga berpikir sejenak. Tanggal lahir Arya? Nama ibunya? Nama pacarnya? Ia teringat satu hal, di TKP, ditemukan foto kecil di laci meja, Arya bersama seorang wanita, tersenyum di tepi pantai. Di belakang foto tertulis, SL, malam pertama kita, jangan dilupakan. Rangga mengetik perlahan di kolom password, SL0703. Layar berhenti beberapa detik, lalu bunyi klik terdengar. File terbuka. Isi folder itu membuat ruangan hening. Puluhan dokumen muncul, daftar transaksi, catatan rekening luar negeri, serta nama-nama perusahaan yang tak asing di dunia diplomatik. Namun yang membuat Rangga terdiam adalah satu file berjudul, Shipment Lautan 15. Ia membukanya, dan layar menampilkan daftar kargo. 20 peti logam. Kode, MR2A. Deskripsi, komponen mesin industri. Tujuan, Pelabuhan Dumai, Transit Singapura. Dimas membaca cepat. Pak, kalau kode ini benar, itu bukan mesin industri. Itu kode senjata rakitan. Rangga memandang layar tanpa berkedip. Arya ternyata bukan hanya diplomat muda yang tewas misterius, ia mungkin terlibat transaksi senjata ilegal yang dikamuflase lewat proyek perdagangan. Tapi pertanyaannya, apakah Arya pemain utama, atau hanya pion dalam permainan yang lebih besar? Ia menatap kembali catatan di bagian bawah file. Ada kalimat kecil. Pastikan Selina dapat akses penuh malam itu. Nama Selina. Inisial yang sama dengan di foto. Asal. Selina siapa? Tanya Rangga lirih. Dimas menggeleng. Belum ada data. Tapi kalau lihat konteksnya, kayaknya dia orang penting. Bisa jadi rekan bisnis, atau mata-mata, potong Rangga. Sementara itu, Ita Mezania duduk di ruang kecil di rumah kontrakan barunya di Rawamangun. Ia dipindahkan diam-diam oleh Rangga untuk keselamatannya. Namun ketenangan yang dijanjikan itu terasa semu. Di luar, mobil hitam tanpa plat resmi beberapa kali melintas di depan rumahnya. Dan malam tadi, seseorang menaruh amplop kecil di pagar. Di dalamnya hanya ada satu benda, potongan lakban kuning, dan catatan singkat. Jangan percaya siapapun. Ita menatap catatan itu lama, lalu menatap keluar jendela. Ia tak tahu apakah ancaman itu datang dari orang yang sama, atau dari pihak lain yang ingin ia diam. Rasanya seperti hidup di antara dua bayangan, keduanya berbahaya.
Di layar televisi, berita tentang Arya terus diputar. Kini media menyebut kematian itu sebagai kasus diplomatik tertutup. Artinya, penyelidikan bisa berhenti kapan saja jika dianggap mengancam kepentingan negara. Ita menggigit bibir, merasa dadanya sesak. Kenapa semuanya seperti sandiwara, gumamnya pelan. Sore hari, Rangga duduk di ruang arsip Kementerian Luar Negeri. Ia menelusuri laporan perjalanan diplomatik Arya beberapa bulan terakhir. Ada satu yang menarik perhatian, kunjungan ke Singapura dan Bangkok, namun tanggalnya tidak sesuai jadwal resmi. Dalam laporan tertulis, pertemuan dengan investor, tapi tak ada bukti pertemuan terjadi. Ini sudah keluar dari protokol resmi, katanya kepada Dimas. Dimas mengangguk. Pak, saya juga nemu catatan komunikasi di laptopnya. Ada nomor asing yang sering kontak dia pakai pesan terenkripsi. Dari siapa? Nomornya tidak terdaftar, tapi previsnya milik operator yang biasa dipakai oleh lembaga intelijen luar negeri. Rangga terdiam. Potongan-potongan puzzle mulai terbentuk, tapi gambarnya terlalu besar untuk dilihat sekaligus. Malamnya, ia menatap kembali layar laptop. Salah satu file terakhir di folder itu adalah rekaman video berdurasi 3 menit. Rangga menekan tombol play. Di layar, terlihat wajah Arya Daru, duduk di depan meja kerjanya. Wajahnya tegam, mata sembab, suaranya bergetar ketika berkata, "Jika kau menonton ini, berarti aku sudah mati. Aku tidak bisa kabur dari mereka. Mereka mengira aku masih di pihaknya, tapi aku sudah mual. Mereka pakai aku untuk menyelundupkan senjata ke luar negeri. Aku simpan semua buktinya di file ini. Dan Selina tahu semuanya. Dia satu-satunya yang bisa dipercaya. Tolong, jangan biarkan mereka menutup kasus ini." Rangga menatap layar membisu. Suara hujan di luar terdengar pelan, seperti irama yang menekan dadanya. Selina tahu semuanya. Nama itu kini bergema di kepalanya. Siapa sebenarnya Selina? Apakah dia wanita berlakban itu? Rangga menatap papan foto di dinding ruangannya. CCTV menunjukkan wajah samar wanita berjaket hitam dengan lakban di tangan. Rambut pendek, gerak gesit, tatapan tajam. Ia bukan wanita biasa. Bukan pula pembunuh panik. Sesuatu di balik mata itu memberi sinyal yang Rangga kenal baik, sinyal yang hanya dimiliki orang yang dilatih untuk berpura-pura hidup di antara kebohongan. Malam semakin pekat. Di rumah kontrakan, Ita mendengar suara langkah kaki di atap. Ia mematikan lampu, menahan napas. Suara itu berhenti. Lalu terdengar suara lain, ketukan pelan di jendela dapur. Hujan belum reda sejak malam itu. Langit Jakarta seperti menahan tangisnya terlalu lama, menumpahkan segalanya perlahan, menjadi tirai gelap yang menyembunyikan rahasia di balik setiap gedung. Kompol Rangga berdiri di depan layar monitor besar di ruang analisis digital Polda Metro. Di hadapannya, tayangan ulang CCTV dari kamar kos Arya Daru diputar berulang-ulang, sudut demi sudut. Rekaman itu sudah menjadi pusat penyelidikan selama beberapa hari, tapi ada sesuatu yang selalu terlewat, sesuatu yang ia rasakan tapi belum bisa dijelaskan. Berhenti di menit 14:20, ujarnya pelan. Teknisi menghentikan video. Rangga mendekat. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari layar. Terlihat sosok wanita berjaket hitam, masuk ke kamar membawa sesuatu di tangan, gulungan lakban kuning. Ia melangkah mendekat ke arah tubuh Arya yang tergeletak di lantai. Tapi ketika bayangannya menutupi wajah sang diplomat, ada pantulan samar di kaca lemari belakang. Rangga memicingkan mata. Perbesar di pantulan itu. Gambar diperbesar, dan tampak siluet seseorang berdiri di ambang pintu. Sosok lain. Pria. Hanya sebagian wajahnya terlihat, tapi cukup jelas untuk menimbulkan bulu kuduk berdiri. Siapa itu? Teknisi menggeleng. Tidak ada wajah terdaftar di database, Pak. Tapi, dia memakai pin lambang kedutaan. Rangga menarik napas panjang. Jadi wanita itu tidak sendirian malam itu. Dan bukan kebetulan kalau semua CCTV di sekitar gedung kos mati 5 menit setelah rekaman itu berakhir. Ia menatap layar lagi, matanya tajam. Simpan potongan ini. Jangan bocorkan ke siapapun. Sementara itu,
Ita Mezania masih bersembunyi di rumah kontrakannya. Sejak kejadian malam kemarin, ia tak bisa tidur. Bayangan wajah wanita berambut pendek yang menatapnya lewat jendela terus menghantui pikirannya. "Jangan takut. Aku di sisimu." Kata-kata itu terasa janggal, tapi juga menenangkan dalam cara yang aneh. Ia memutuskan untuk menulis ulang semua ingatannya di malam kejadian. Tangan Ita bergetar saat menulis di buku catatan birunya. "Aku melihat Arya masih hidup waktu itu. Ia duduk di kursi, pucat tapi sadar. Wanita itu memegang lakban, tapi bukan untuk melilit kepala Arya. Ia justru menempelkan lakban itu ke dinding, di dekat kamera. Seolah menutup sesuatu." Ia berhenti menulis. Tiba-tiba, potongan memori lain muncul, sesuatu yang dulu diabaikannya karena panik. Sebelum meninggalkan kamar, wanita itu sempat menoleh ke Ita dan berkata pelan, "Jangan percaya siapapun dari dalam." Kata "dalam" membuat Ita bergidik. Apakah maksudnya dalam sebagai aparat, atau dalam sebagai bagian dari kedutaan? Ia menatap jendela, hujan masih turun lembut, lalu menutup buku itu dan menyembunyikannya di bawah lantai kayu. Di sisi lain kota, Rangga bergegas menuju unit keamanan diplomatik di Kementerian Luar Negeri. Ia mendapat izin terbatas untuk meninjau arsip identitas seluruh staf kedutaan tempat Arya bekerja. Dalam daftar itu, ia mencari wajah pria di pantulan CCTV tadi. Dibutuhkan waktu 1 jam hingga akhirnya matanya berhenti di satu nama. Fadli Rahman, Sekretaris Duta. Wajahnya cocok. Pin di jasnya identik dengan yang terlihat di pantulan. Tapi dalam catatan kehadiran, Fadli mengaku sedang menghadiri jamuan diplomatik di waktu kejadian. "Pembohong," gumam Rangga lirih. Ia menyalin data Fadli, lalu kembali ke mobil. Hujan mulai mereda, tapi pikirannya belum juga tenang. Setiap langkah penyelidikan justru membuka simpul baru. Semakin dalam ia gali, semakin tampak jelas bahwa kematian Arya bukan pembunuhan biasa, ini bagian dari operasi bayangan internasional. Malam itu, di ruang sepi, Selina duduk di depan layar laptop dengan wajah pucat. Ia mengenakan hoodie abu-abu, matanya terus berpindah dari layar ke jendela. Sinyal koneksi lemah, tapi ia berhasil mengirim file ke server aman milik lembaga intelijen tempatnya bekerja. Data Omega terkirim, katanya pelan melalui mikrofon kecil. Suara di seberang membalas, "Bagus, agen. Tapi statusmu kini bocor. Mereka tahu kamu masih hidup. Jangan kembali ke markas. Amankan saksi." Selina menutup laptop. Suaranya bergetar, mereka pasti sudah curiga dari awal. Ia menatap potongan berita di layar ponselnya, foto dirinya saat keluar dari kamar Arya, tersebar di media. Headline-nya menulis, "Wanita lakban diduga pelaku pembunuhan diplomat." Ia menatap foto itu lama, lalu berkata lirih, "Terima kasih, Arya. Kau benar-benar menjadikan aku umpan." Tetes air mata jatuh di pipinya. Keesokan paginya, Rangga memutuskan mendatangi Fadli Rahman tanpa janji resmi. Ia langsung naik ke lantai 3 kedutaan, tempat ruang kerja sang sekretaris berada. "Pak Kompol, maaf, beliau sedang rapat." "Tidak masalah," potong Rangga tegas. Ia membuka pintu tanpa izin. Ruangan itu rapi, terlalu rapi. Fadli sedang berdiri di dekat jendela, menatap halaman belakang kedutaan sambil memegang secangkir kopi. "Kompol Rangga," ucapnya tenang. "Kunjungan mendadak begini, ada yang ingin dibicarakan?" Rangga menatapnya tajam. "Tentu. Saya cuma ingin tahu kenapa Anda ada di kamar Arya malam ia tewas." Fadli tersenyum kecil, tapi matanya menajam. "Ah, jadi Anda sudah melihat CCTV itu. Hebat. Padahal seharusnya semua rekaman sudah dihapus." "Sayangnya, ada salinan yang tidak ikut hilang," balas Rangga dingin. Fadli mendekat, langkahnya tenang tapi mengandung ancaman. "Dengar, Kompol. Kasus ini bukan wewenang Anda lagi. Kami sudah menerima instruksi untuk menghentikan penyelidikan. Arya meninggal karena bunuh diri. Itu kesimpulan resmi negara." Rangga mengangkat alis. "Bunuh diri? Dengan kepala dililit lakban?" Begitulah narasi yang akan disiarkan. Dan percayalah, Anda tidak ingin melawan arus politik ini.
Ucapan itu seperti pisau dingin yang ditancapkan perlahan. Tapi Rangga tak bergeming. Ia hanya menatap mata Fadli, lalu berkata datar. Kalau benar Arya bunuh diri, kenapa Anda ada di tempat kejadian, Pak Fadli? Dan kenapa file, shipment Lautan 15, dikirim dari laptop Anda? Sekilas, wajah Fadli berubah tegang. Tapi hanya sekejap. Ia meneguk kopinya, lalu berkata pelan, hati-hati, Kompol. Tidak semua kebenaran pantas dibuka. Rangga menatapnya 1 detik lagi sebelum berbalik pergi. Tapi begitu sampai di tangga, ia berhenti. Ada suara pintu dibuka dari dalam, lalu Fadli berbicara lewat telepon dengan nada rendah. Ya, dia sudah tahu. Kirim tim bersih malam ini. Target 2, penyidik dan saksi. Rangga mengepalkan tangan. Kini ia tahu, penyelidikan ini bukan lagi sekadar mencari pelaku. Ia sedang menantang organisasi bayangan yang bisa menyingkirkan siapapun tanpa jejak. Malam itu, Ita Mezania terbangun karena suara derit di halaman belakang. Ia mengintip dari jendela dan melihat 2 sosok berpakaian hitam merayap ke arah pintu dapur. Jantungnya berdegup kencang. Ia meraih ponsel dan menekan nomor Rangga, tapi sinyal hilang total. Ketika salah satu bayangan itu memutar gagang pintu, terdengar suara tembakan senapan peredam dari arah berlawanan. Salah satu penyerang jatuh. Yang lain menoleh cepat, namun sosok berhoodie abu-abu muncul dari kegelapan dan menendangnya keras hingga pingsan. Wanita itu menatap Ita dari luar, suaranya pelan tapi tegas. Kau harus ikut aku sekarang. Mereka sudah tahu tempatmu. Ita terpaku. Kau, Selina? Wanita itu mengangguk singkat. Tidak ada waktu. Ayo. Ita ragu sejenak, tapi tatapan Selina meyakinkannya. Tatapan seseorang yang tidak punya niat jahat, tapi membawa kebenaran yang bisa menyelamatkan mereka berdua. Mereka berlari menembus hujan, meninggalkan rumah kontrakan yang sebentar kemudian meledak dalam cahaya oranye yang menelan semuanya. Langit pagi di pinggiran Jakarta berwarna kelabu. Kabut tipis masih menggantung, seolah enggan pergi meski matahari sudah mulai muncul. Di sebuah gudang kosong dekat kawasan industri, Ita Mezania terbangun dengan kepala berat dan tubuh lelah. Ia menatap sekeliling, ruangan dingin, lantai semen lembab, suara air menetes di sudut, dan aroma besi tua menusuk hidung. Lalu ia melihat sosok wanita berhoodie abu-abu sedang membersihkan luka di lengannya. Cahaya redup dari jendela memperlihatkan sebagian wajahnya, tegas, namun menyimpan luka dalam. Selina, bisik Ita, masih belum percaya mereka berdua selamat. Selina menatapnya sekilas. Kau baik-baik saja? Ita mengangguk perlahan. Aku, hanya lelah. Rumahku hancur. Aku pikir aku akan mati. Selina tak menjawab. Ia hanya mengikat kembali perbannya, lalu menatap keluar jendela. Percayalah, mereka tidak akan berhenti sampai semuanya dikubur bersama kita. Ita menarik napas panjang, mencoba memahami semua yang terjadi. Siapa mereka sebenarnya? Kenapa Arya harus mati? Dan kenapa mereka memburu aku? Selina menatapnya lama, lalu berkata pelan. Karena kau melihat sesuatu yang tidak seharusnya terlihat. Dan Arya, dia terlalu tahu banyak. Beberapa kilometer dari sana, Kompol Rangga masih memandangi puing rumah kontrakan Ita yang kini tinggal abu. Ia berjalan melewati garis polisi, menatap ke arah mobil jenazah yang baru saja berangkat. Namun hatinya tahu, tidak ada mayat di dalamnya. Semua laporan kebakaran ini tampak seperti sandiwara yang rapi. Seseorang ingin membuat dunia percaya bahwa Ita Mezania sudah mati. Rangga menatap ponselnya. Di layar muncul pesan terenkripsi baru dari pengirim anonim. Mereka selamat. Cari di koordinat ini. Di bawah pesan itu, ada peta dengan tanda merah di area pelabuhan lama Tanjung Priok. Ia menatap peta itu lama, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Siapapun kamu, aku akan cari tahu. Sementara itu, di gudang, Selina mengambil tas kecil dari bawah meja dan meletakkannya di depan Ita. Ini semua yang tersisa dari file Arya, katanya. Ita membuka tas itu perlahan. Di dalamnya ada tumpukan dokumen, flash disk hitam, dan sebuah foto lama. Foto itu memperlihatkan Arya bersama beberapa pria berpakaian jas, salah satunya adalah Fadli Rahman.
Dia? Fadli? Tanya Ita dengan suara bergetar. Selina mengangguk. Ya, sekretaris duta. Orang yang paling kamu tidak sangka-sangka. Dia dalang di balik semua transaksi senjata yang disamarkan lewat proyek diplomatik. Ita menatap foto itu lama. Dan Arya bekerja untuk dia? Awalnya, iya, jawab Selina. Tapi Arya berubah. Ia mulai mengirim bukti ke pihak internasional. Dan ketika dia tahu aku sedang menyamar, dia bantu aku. Selina menatap langit-langit dengan mata yang mulai berkaca. Tapi dia terlalu percaya padaku. Itu kesalahannya. Ita menatap Selina. Kau mencintainya, ya? Selina terdiam lama. Akhirnya, dengan suara pelan seperti mengakui dosa, ia berkata, aku mencintainya. Tapi aku juga menghancurkannya. Sore itu, suara langkah kaki terdengar dari luar gudang. Selina langsung menarik pistol dari pinggangnya dan memberi isyarat agar Ita bersembunyi. Tapi sebelum ia sempat bergerak, terdengar suara familiar memanggil dari luar. Selina, ini Rangga. Wanita itu menatap pintu ragu, kemudian membuka sedikit celah. Wajah Rangga muncul, lelah, berdebu, tapi penuh kelegaan saat melihat mereka berdua. Syukurlah kalian masih hidup, katanya. Mereka bertiga duduk di meja kayu tua, sementara hujan mulai turun lagi di luar. Suasana hening beberapa saat sebelum Rangga memecahnya. Selina, aku tahu kau bukan pembunuh Arya. Tapi aku butuh kau jujur sekarang. Siapa yang sebenarnya mengatur semua ini? Selina menatap Rangga lama. Tatapannya seperti menimbang apakah pria ini bisa dipercaya. Akhirnya ia mengangguk pelan. Ada proyek rahasia bernama Omega Trade. Kedengarannya seperti kerjasama ekonomi, tapi sebenarnya itu jalur untuk memindahkan senjata antar negara lewat pengiriman bahan industri. Arya yang membuat sistem kodenya. Fadli Rahman yang mengatur semua kontak internasional. Dan aku, ditugaskan untuk mengumpulkan bukti dari dalam. Rangga mencondongkan tubuh ke depan. Tapi kenapa Arya tewas? Karena dia menyimpan salinan semua data, lalu mengancam akan membeberkannya ke media. Selina menunduk, menggenggam kedua tangannya erat. Dia kirim pesan terakhir padaku malam sebelum tewas. Katanya, kalau aku mati, berarti mereka tahu semuanya. Dan mereka itu siapa? Tanya Ita, suara gemetar. Selina menatapnya tajam. Orang-orang di balik bendera. Mereka bukan cuma pejabat negeri ini, tapi juga perantara dari negara lain. Kalau rahasia ini bocor, bisa terjadi perang ekonomi, bahkan politik internasional. Rangga menarik napas panjang. Jadi maksudmu, ada jaringan global di balik kematian Arya? Selina mengangguk. Dan Fadli hanyalah pintu masuknya. Malam mulai turun ketika suara deru mesin mobil terdengar mendekat. Selina cepat mematikan lampu dan menarik Ita ke belakang dinding. Dari celah jendela, mereka melihat 3 mobil hitam berhenti di depan gudang. Beberapa pria bersenjata turun, bergerak cepat dan terlatih. Di dada mereka terpasang emblem kecil, lambang keamanan diplomatik. Fadli sudah melacak kita, desis Rangga. Selina membuka flash disk hitam dan menyalakan laptop tua di meja. Ia mengetik cepat, matanya fokus. Aku bisa kirim semua data ini ke server internasional. Tapi butuh waktu 2 menit. 2 menit yang bisa bikin kita mati, kata Rangga dingin sambil menyiapkan pistolnya. Tembakan pertama pecah memecah keheningan malam. Kaca gudang berhamburan. Ita menjerit pelan, menunduk di balik meja. Selina tetap mengetik cepat, meski peluru beterbangan di atas kepalanya. Rangga membalas tembakan, mengunci pintu besi dari dalam. Berapa lagi? Teriaknya. 40 detik, jawab Selina. Ledakan kecil terdengar di sisi kanan. Pintu belakang terbuka paksa. 2 pria bersenjata masuk, tapi Rangga menembak satu dari mereka tepat di bahu. Yang lain menyerang dengan pisau, namun Selina menendangnya hingga jatuh. Laptop mengeluarkan bunyi klik. Tanda pengiriman berhasil muncul di layar. Data terkirim. Selina menutup laptop dan menatap Rangga. Sekarang kita harus kabur. Mereka bertiga berlari keluar lewat jendela samping. Hujan kembali turun deras. Di belakang mereka, gudang meledak, bukan karena peluru,
Tapi karena Selina menanam bom waktu kecil di bawah meja sebelum mereka pergi. Beberapa jam kemudian, di sebuah hotel tua di daerah pelabuhan Sunda Kelapa, mereka beristirahat. Rangga duduk di lantai, memeriksa pistolnya. Ita tertidur di sudut ruangan, tubuhnya masih gemetar. Selina berdiri di dekat jendela, menatap laut gelap yang tenang. Rangga menghampirinya. Sekarang data sudah dikirim. Kita bisa ungkap semua ini. Selina menggeleng pelan. Tidak semudah itu. Data itu dikirim ke server milik organisasi internasional yang punya agenda sendiri. Mereka mungkin tidak akan membuka informasi itu ke publik, kecuali ada jaminan politik. Jadi maksudmu, semua ini bisa sia-sia? Belum tentu, jawab Selina lirih. Tapi yang jelas, kita sudah tidak bisa mundur. Rangga menatap wajahnya lama, kemudian berkata, "Kau tahu, Selina, aku sudah bertahun-tahun jadi penyidik, tapi baru kali ini aku merasa seperti melawan bayangan yang tidak punya wajah." Selina menatap balik, matanya lembut tapi dingin. Karena memang begitu adanya. Kadang yang kita lawan bukan orang, tapi sistem. Mereka berdua terdiam, hanya suara hujan yang memecah kesunyian. Di luar, kapal-kapal tua bergoyang perlahan di pelabuhan, seolah menyimpan rahasia mereka sendiri. Tapi malam itu belum berakhir. Udara dini hari di pelabuhan tua itu dingin dan lembab. Dari jendela kamar hotel murahan di lantai 2, samar-samar terdengar suara kapal dan rantai jangkar bergesekan di kejauhan. Tapi suasana di dalam kamar jauh lebih mencekam. Di depan pintu berdiri Duta Besar Laurens van Dale, pria parubaya dengan jas hitam licin dan senyum tipis yang terasa lebih menakutkan dari tatapan pistol. Di belakangnya, 2 pengawal berpakaian sipil menunggu diam, satu di antaranya membawa koper metal kecil. "Selamat malam," ucap Laurens tenang, seolah ini pertemuan bisnis biasa. "Aku minta izin masuk. Kita perlu berbicara, tanpa emosi." Selina menatapnya tajam. "Kalau ini tentang ancaman, Anda datang ke tempat yang salah." Laurens tersenyum kecil. "Tidak, Nona Selina. Saya datang bukan untuk mengancam, tapi menawarkan penyelesaian. Dunia diplomasi tidak mengenal benar atau salah, hanya kesepakatan." Rangga menatapnya dingin. "Kesepakatan seperti apa? Setelah orang-orangmu menembaki kami tadi malam?" Laurens tidak menanggapi nada itu. Ia hanya berjalan masuk perlahan, menatap ruangan yang sempit dan berantakan, lalu duduk di kursi tua seolah berada di ruang rapat kedutaan. Pengawalnya menutup pintu dari luar. Keheningan turun. Laurens membuka kopernya perlahan. Di dalamnya terdapat 2 benda, sebuah amplop coklat tebal dan 1 flash disk berlogo burung emas. Ia menatap Selina dan Rangga bergantian. "Ini semua yang kalian cari. Bukti transaksi Omega Trade dan salinan komunikasi Fadli Rahman. Tapi, saya ingin imbalannya." Ita yang sejak tadi diam menatap Laurens dengan mata membelalak. "Imbalan? Setelah semua yang kalian lakukan?" Laurens menatapnya seolah ia hanyalah bagian kecil dari teka-teki besar. "Nona Ita Mezzania, kau wanita yang menarik. Tapi sayang, terlalu banyak tahu untuk orang yang tidak seharusnya tahu." Rangga segera berdiri, tubuhnya menegang. "Kalau kau sentuh dia." Laurens mengangkat tangan tenang. "Tenang, Kompol Rangga. Saya tidak datang untuk menyakiti siapapun. Yang saya tawarkan adalah penghapusan." Selina menyipitkan mata. "Penghapusan?" Laurens mencondongkan tubuh ke depan. "Kalian akan mendapatkan identitas baru, hidup baru di luar negeri. Tidak ada lagi pengejaran, tidak ada lagi ancaman. Tapi dengan satu syarat, data yang baru saja kalian kirim ke server internasional harus dibatalkan. Dihapus. Selamanya." Keheningan menggantung. Hujan mulai turun lagi di luar jendela, menetes pelan seperti jarum waktu. Selina menatapnya tajam. "Dan kalau kami menolak?" Laurens tersenyum. "Maka kalian akan mati, tidak malam ini, mungkin besok, atau minggu depan. Tapi mati, tetap mati. Karena dunia tidak suka saksi." Rangga melangkah maju, tatapannya menusuk. "Jadi, semua ini permainan politik antar negara? Kematian Arya cuma kolateral damage?" Laurens memandangnya datar.
Semua negara melakukan hal yang sama, Tuan Polisi. Hanya saja, sebagian lebih pandai menyembunyikannya. Selina berdiri. Arya percaya dia bisa bersih. Dia mati karena berpikir kejujuran bisa melawan sistem. Tapi sistem itu, Anda, Fadli, semua kalian, menutupi darah dengan diplomasi. Lawrence menghela napas seolah mendengar kalimat lama yang sudah terlalu sering. Kau salah paham, Selina. Arya tidak mati karena jujur. Dia mati karena melawan arah arus. Dan sekarang, kau akan menempuh nasib yang sama jika terus berenang ke hulu. Ia membuka amplop coklat itu dan mengeluarkan beberapa foto. Foto-foto itu menunjukkan Selina bersama Arya, di bandara, di restoran, bahkan di kamar hotel. Semua diambil diam-diam. Bukti yang cukup untuk menjatuhkanmu dalam hitungan jam, katanya datar. Media tinggal menulis, agen ganda yang berkhianat dan membunuh kekasihnya sendiri. Dan dunia akan percaya. Selina menatap foto-foto itu dengan rahang mengeras. Sementara Ita menunduk, matanya mulai basah. Rangga memukul meja keras. Kalian pikir kami akan tunduk hanya dengan ancaman kotor seperti itu? Lawrence tidak terguncang sedikit pun. Ia hanya menatap Rangga dengan tenang. Kalian pikir dunia akan percaya versi kalian? Kalian hanyalah serpihan kecil dari permainan besar. Dan permainan besar tidak peduli siapa yang benar. Hening kembali turun. Jam di dinding berdetak pelan. Akhirnya Selina berkata, suaranya pelan tapi tegas. Saya tidak peduli mati. Tapi kalau data itu sampai ke publik, semua orang tahu siapa sebenarnya Anda dan Fadli. Dan saya akan mati dengan tenang. Lawrence tersenyum. Tapi data itu tidak akan sampai ke publik. Server yang kalian kirim itu milik Tahagwe, dan kebetulan, saya duduk di dewan pengawasnya. Ia memutar flash disk di jarinya seperti permainan kecil. Kalian pikir siapa yang menulis aturan tentang kebenaran? Kami. Ita mendongak perlahan, suaranya bergetar. Kalau semua bisa kalian kendalikan, kenapa repot datang ke sini? Lawrence terdiam sejenak, lalu menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Karena selalu ada yang tak bisa dikendalikan, manusia yang merasa bersalah. Tatapan itu berpindah ke Selina. Dan untuk pertama kalinya, wajah Selina kehilangan ketegasannya. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Akhirnya Lawrence berdiri, merapikan jasnya. Ambil waktu kalian. Saya akan menunggu jawaban sampai pukul 8 pagi. Setelah itu, tidak ada lagi pintu keluar. Ia berjalan ke pintu, menoleh sebentar, lalu berkata tenang. Kalian bisa jadi saksi kebenaran, atau jadi debu dalam sejarah. Dunia hanya mengingat yang bertahan. Pintu tertutup. Keheningan jatuh seperti hujan batu. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Hanya terdengar napas berat dan detak jam. Selina duduk di lantai, menatap amplop di meja. Rangga berdiri di dekat jendela, menatap laut gelap yang nyaris tak terlihat. Sementara Ita perlahan menghampiri Selina, duduk di sampingnya. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Ita pelan. Selina tidak menjawab. Matanya kosong. Lalu ia tiba-tiba berdiri, membuka laptopnya lagi, dan mulai mengetik. Rangga mendekat. Apa yang kau lakukan? Aku akan kirim data itu ke publik, bukan lewat server, tapi langsung ke media bawah tanah. Mereka tidak bisa dibungkam semua. Rangga menatapnya ragu. Itu bunuh diri. Selina tersenyum tipis. Mungkin memang harus ada yang mati kali ini, Rangga. Tapi bukan tanpa arti. Pagi mulai menjelang. Langit pelabuhan berwarna biru tua dengan semburat oranye tipis di ujung cakrawala. Di jalanan, aktivitas pelabuhan kembali hidup. Seolah dunia tak tahu sedang ada pertempuran kecil antara kebenaran dan kebohongan di lantai 2 hotel tua itu. Selina menekan tombol terakhir di laptopnya, upload. Progres bar berjalan cepat, lalu berhenti di angka 100%. Ia menatap layar dengan napas bergetar. Selesai. Tapi sebelum ia sempat menutup laptop, terdengar letupan kecil di luar jendela. Kaca retak. Peluru pertama menembus dinding, mengenai rak kayu di belakang Ita. Jatuh, teriak Rangga. Mereka berlari ke belakang meja. Suara langkah cepat dan teriakan asing terdengar dari lorong.
Lawrence ternyata tidak menunggu sampai jam 8. Rangga membalas tembakan ke arah pintu. Darah mengucur di tangannya, tapi ia tidak berhenti. Selina menarik Ita ke bawah tempat tidur, melindunginya dengan tubuh sendiri. "Data sudah keluar," kata Selina keras di tengah suara peluru. "Sekarang tak ada yang bisa mereka tutupi lagi." Pintu kamar hancur diterjang. Asap dan debu memenuhi ruangan. Rangga menembak satu pengawal di bahu, lalu menarik Selina ke arah jendela. "Kita harus lompat." Selina menggeleng. "Aku tertembak." Darah menetes di kakinya. Tapi ia memaksa berdiri, memegang tangan Ita. "Pergi. Jangan berhenti sampai kau lihat cahaya." Rangga menarik Ita keluar jendela. Malam itu, Jakarta tidak pernah terasa sedingin ini. Langit kelabu seperti selimut logam, memantulkan cahaya sirine yang berputar di kejauhan. Dari balkon hotel kumuh di bilangan Pasar Baru, Kompol Rangga berdiri dengan rokok di tangan, matanya kosong menatap lalu lintas malam yang tak henti. Di meja belakangnya, Ita Mezania menatap layar televisi kecil. Berita internasional memutar tajuk yang sama di semua stasiun. Data Omega Trade bocor, skandal diplomasi mengguncang Asia Tenggara. Kematian diplomat Arya Daru terkait perdagangan senjata. Agen Selina ditembak mati, polisi Indonesia dicurigai terlibat. Gambar demi gambar melintas cepat, wajah Arya, foto Selina, dan tayangan lama saat mereka berdua menghadiri forum ekonomi internasional. Semuanya bercampur menjadi satu, menciptakan narasi baru yang tidak sepenuhnya benar, tapi tak sepenuhnya salah. Dunia memutarbalikkan segalanya, gumam Ita pelan, tanpa melepaskan pandangannya dari layar. Selina dianggap pengkhianat. Arya disebut korban manipulasi intelijen. Padahal keduanya cuma pion, potong Rangga datar. Ia mematikan rokoknya dan duduk di tepi ranjang. Dan pion tidak pernah masuk sejarah. Keheningan menggantung di antara mereka. Suara hujan menetes pelan di luar, menyelusup lewat ventilasi jendela. Ita menatap Rangga, suaranya serak karena kurang tidur. "Sekarang kita mau kemana? Semua orang memburu kita. Aku tidak bisa pulang. Kau tidak bisa kembali ke markas." Rangga mengusap wajahnya. "Kita ke timur. Ada orang yang bisa bantu. Seorang jurnalis internasional bernama Rafael Moreto." Selina sempat menyebutnya sebelum itu. Ia menarik napas berat. Katanya, Rafael menyimpan rekaman asli dari Arya. Rekaman yang tidak pernah dikirim ke siapapun. Ita tertegun. "Rekaman?" Rangga mengangguk. Pengakuan Arya sebelum dia mati. Perjalanan malam itu sunyi dan berbahaya. Mobil tua yang mereka tumpangi melaju di antara kabut dan jalanan kosong menuju arah pelabuhan timur Surabaya. Setiap lampu jalan yang menyala terasa seperti mata yang mengintai. Setiap mobil yang melintas membuat jantung Ita berdegup kencang. "Kenapa kau masih percaya pada seseorang seperti Rafael?" tanya Ita pelan, mencoba menutupi kecemasan. Rangga tetap fokus menatap jalan. Karena dia satu-satunya yang tidak bekerja untuk siapapun. Wartawan lepas. Pernah meliput konflik di Timur Tengah. Selina mempercayainya, itu cukup. Mobil terus melaju dalam keheningan. Hujan turun deras, menghapus jejak ban di jalan tanah menuju pelabuhan. Mereka tiba menjelang subuh. Bangunan gudang tua di tepi laut tampak kosong, tapi cahaya kecil terlihat dari jendela lantai atas. Rangga mengetuk pintu 3 kali dengan pola tertentu. Dari dalam terdengar suara pria parau dengan aksen Eropa. "Nama Sandi." Rangga menjawab cepat, "Lembah Biru." Pintu terbuka perlahan. Di baliknya berdiri Rafael Moreto, pria berumur 40-an, berambut ikal kusut, berjanggut tipis, dan mengenakan jaket kulit lusuh. Tatapannya tajam namun teduh. "Kau datang juga," katanya dengan suara serak. "Kau bawa saksi itu?" Rangga mengangguk. "Ita Mezania. Satu-satunya yang tersisa." Rafael mempersilakan mereka masuk. Di dalam ruangan, aroma kopi dan kertas tua bercampur dengan bau asin laut. Di atas meja, laptop terbuka, menampilkan folder dengan nama
Rafael mengangguk. Rekaman terakhir dari Arya sebelum dia mati. Aku menerimanya lewat kanal aman 2 jam sebelum berita kematiannya. Ia menekan tombol play. Suara statis muncul sebentar, lalu terdengar napas berat seseorang. Wajah Arya muncul di layar, rambut acak-acakan, mata sembab, wajah pucat seolah tak tidur berhari-hari. Di belakangnya, tampak kamar hotel sederhana dengan lampu redup. "Namaku Arya Daru," katanya pelan. "Dan kalau kau mendengar ini, berarti aku sudah mati." Ita memegang dadanya, jantungnya berdetak kencang. Rangga diam, matanya terpaku pada layar. "Aku tidak lagi percaya pada siapapun," lanjut Arya. "Mereka semua berbohong. Kedutaan, kementerian, bahkan teman-teman yang kupikir di pihakku. Aku menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari transaksi senjata. Ini tentang distribusi kekuasaan." Ia menunduk, menatap lantai. "Aku pikir aku bisa memperbaiki dari dalam. Tapi ternyata, aku bagian dari kebusukan itu sendiri." Suara Arya terdengar semakin berat, seperti orang yang menahan tangis. "Sinta, maaf, Selina, aku tidak ingin mengorbankanmu. Tapi mereka memaksaku membuat jebakan itu. Mereka bilang kau pengkhianat, padahal aku yang menjual data ke luar negeri. Aku bodoh. Aku ingin berhenti, tapi sudah terlambat." Arya memandang langsung ke kamera. Matanya menatap kosong, tapi suaranya bergetar. "Kalau aku mati, jangan percaya apapun yang keluar dari mulut Duta Besar Lawrence. Dia adalah arsitek semuanya. Dan jika Rangga mendengar ini, tolong jaga Ita. Dia tahu sesuatu yang bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada yang bisa kulindungi." Layar bergetar sebentar, lalu gambar padam. Rekaman berakhir. Keheningan panjang menggantung di ruangan. Tak ada yang berani bicara. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar seperti denting peluru jatuh. Rafael menatap Rangga. "Sekarang kau tahu. Arya bukan korban, tapi juga bukan penjahat. Dia hanya orang yang sadar terlalu lambat." Rangga menunduk, menggenggam tangan. Dia mencoba menebus dosanya. Dan kita harus selesaikan apa yang dia mulai. Namun sebelum mereka sempat berdiskusi lebih jauh, laptop Rafael tiba-tiba mengeluarkan bunyi ping. Keras. Notifikasi muncul di layar, "Remote access detected unauthorized connection." "Tidak," Rafael mendesis. Ia cepat mencabut kabel internet, tapi terlambat. Di layar muncul pesan teks. "Kami tahu kalian di mana. Alfede." Rangga langsung berdiri. "Lawrence." Rafael menatapnya serius. "Mereka melacak kita lewat metadata file rekaman. Kita harus pergi sekarang juga." Mereka berlari keluar, menembus hujan yang semakin deras. Tapi suara mesin mobil terdengar dari arah pintu gerbang pelabuhan. Beberapa mobil hitam memasuki area, lampu sorotnya menembus kabut. Rafael menoleh cepat. "Kalian pergi lewat dermaga. Kapal nelayan di sisi timur. Cepat." Rangga menarik kita, tapi Rafael tetap di belakang. Ia menatap mereka pergi, lalu menyalakan alat kecil di tangannya, semacam pemicu. Beberapa detik kemudian, gudang itu meledak dengan ledakan keras. Api menjulang ke langit malam, memantulkan warna oranye di permukaan laut. Mobil hitam berhenti mendadak, orang-orang berlarian panik. Rafael lenyap dalam kobaran api, menghapus semua jejak digital bersamanya. Ita menatap balik dari atas kapal yang mulai menjauh, air matanya jatuh di pipi. Dia mati karena kita." Rangga menatap laut tanpa suara. "Bukan karena kita," katanya pelan. "Tapi karena kebenaran selalu menuntut harga." Kapal terus bergerak ke tengah laut, meninggalkan pelabuhan yang kini terbakar seperti lidah neraka. Di balik awan gelap, sinar fajar mulai muncul, samar, tapi nyata. Rangga membuka ponselnya, mengirim satu pesan terenkripsi ke server internasional. Rekaman asli Arya Daru disalin dan diamankan. Dunia harus tahu. Ia menatap Ita. "Kita tidak bisa berhenti sekarang." Ita mengangguk pelan. "Kalau begitu, kita lawan sampai akhir." Mereka berdiri di geladak, membiarkan angin laut menerpa wajah. Di kejauhan, api di pelabuhan masih terlihat seperti tanda perang kecil yang belum selesai. Dan entah kenapa,
dalam hati mereka berdua, suara Arya terus bergema. Kalau aku mati, jangan percaya apapun yang mereka katakan. Pagi menjelang, membawa berita buruk ke seluruh dunia. Malam itu, Jakarta seakan berhenti bernapas. Langit diselimuti awan kelabu, hujan turun deras menampar aspal, dan di dalam mobil hitam tanpa pelat, suara radio berisik berganti dengan desahan napas seseorang yang sedang menahan rasa cemas. Ita duduk di kursi depan, tangannya menggenggam erat senjata kecil di saku jasnya. Ia tahu, malam ini akan menjadi titik balik segalanya, antara hidup dan mati, antara kebenaran dan kehancuran. Mobil berhenti di depan sebuah gedung tua di kawasan Kuningan, yang dulunya digunakan sebagai pusat penyimpanan data kementerian. Sekarang gedung itu tampak mati, tanpa penerangan, hanya diterangi oleh cahaya kilat sesekali yang menyambar di langit. Namun di balik kesunyian itu, Ita tahu seseorang sedang menunggunya. Danu membuka pintu belakang mobil. Kita nggak punya waktu banyak. Informan bilang, mereka pindahkan berkas transaksi ke lantai 3. Tapi hati-hati, kemungkinan besar mereka tahu kita akan datang. Ita hanya mengangguk, menyembunyikan gelisah di balik wajah dinginnya. Di kepalanya, ia masih memikirkan ucapan terakhir Lestari sebelum meninggal, di ruang interogasi. Kau pikir Arya korban? Tidak, Ita. Dia yang memulai semua ini. Dan kita, hanya bidah di papan catur miliknya. Suara itu terus bergema di telinganya, seolah menembus pikirannya yang rapuh. Ia tak ingin mempercayai itu. Tapi semua bukti yang kini mereka temukan justru mengarah ke sana. Arya bukan hanya diplomat biasa. Ia adalah dalang, seseorang yang dengan sengaja mengatur semua langkah, bahkan kematiannya sendiri. Langkah kaki mereka bergema di koridor yang lembab dan berdebu. Setiap langkah seakan membawa mereka semakin dekat pada kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh kebohongan dan manipulasi. Danu membuka pintu ruangan dengan hati-hati. Di dalamnya, terdapat beberapa rak berkarat dan komputer tua yang sudah berdebu. Namun di pojok ruangan, sebuah meja masih menyala dengan cahaya biru dari layar monitor. Seseorang baru saja meninggalkannya. Ini dia, gumam Ita sambil mendekat. Di layar, tampak file dengan nama yang membuat darahnya berhenti mengalir sesaat, Project Golden Wire. Ia mengkliknya, dan layar menampilkan serangkaian dokumen digital, daftar nama pejabat, diplomat asing, dan perusahaan penyalur senjata dari berbagai negara. Dan di baris paling bawah, tertulis nama, Arya Darusantosa. Ita menelan ludahnya, dadanya bergetar hebat. Jadi benar, dia bagian dari ini. Danu yang berdiri di belakangnya menarik napas panjang. Lebih dari itu, Ita. Lihat tanggal terakhir file ini diunggah. Ita mendekat. Tanggal itu menunjukkan 2 hari sebelum Arya ditemukan tewas. Artinya, dia masih aktif mengatur transaksi ketika semua orang mengira dia sedang mempersiapkan perjanjian diplomatik. Namun sesuatu yang lain menarik perhatian Ita. Folder tersembunyi di dalam dokumen itu, bertuliskan, Votage, Room 17. Dengan gemetar, ia membukanya. Dan di layar muncul rekaman video, gambaran dari kamera tersembunyi di kamar kos Arya. Rekaman itu memperlihatkan Ita sendiri. Ia melihat dirinya sedang berdiri di depan meja, memegang gulungan lakban kuning. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Tidak, ini bukan mungkin. Danu menatapnya kaget. Ita, itu kamu? Tapi, bukan aku, serunya cepat. Itu dari misi penyamaran. Tapi kenapa direkam dari sudut itu? Siapa yang? Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, suara langkah berat terdengar dari arah tangga. Seseorang sedang menaiki lantai 3 dengan cepat. Danu langsung mematikan layar dan menarik Ita bersembunyi di balik rak besi. Pintu terbuka dengan keras. 3 pria berpakaian hitam masuk dengan senjata terangkat. Di dada mereka tersemat lambang lembaga internasional yang tidak asing bagi Ita. Mereka bukan orang biasa, tapi bagian dari tim operasi bayangan. Salah satu dari mereka menyalakan radio kecil di bahunya. Target ditemukan. File Golden Wire sudah diakses. Hapus semua jejak. Termasuk 2 saksi di ruangan ini. Ita menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan napas. Danu menatapnya dengan pandangan siap mati. Ia tahu,
pertarungan ini tak bisa dihindari lagi. Peluru pertama ditembakkan. Rak-rak besi roboh. Debu beterbangan. Ita dan Danu berguling ke sisi kiri ruangan, menembak balik dengan refleks tajam. Suara tembakan bergema, memantul di dinding seperti dentuman guntur. Namun jumlah mereka kalah. Danu terkena satu peluru di bahu, tubuhnya terseret ke belakang meja. Darah segar menetes dari ujung jari. Ita, ambil file itu, jangan biarkan mereka memusnahkannya, katanya lemah. Ita, dengan air mata menetes di wajahnya, berlari ke arah komputer, menyalin seluruh data ke flash disk. Ia tahu ini satu-satunya bukti yang bisa membersihkan namanya, dan mengungkap kebusukan Arya sepenuhnya. Saat ia menoleh ke arah Danu, salah satu pria berseragam menodongkan pistol ke kepalanya. Tapi sebelum pelatuk ditarik, suara yang sangat dikenalnya terdengar dari balik pintu. "Turunkan senjatamu." Semua berhenti. Sosok itu berdiri di ambang pintu, mengenakan jas gelap, rambutnya sedikit berantakan, tapi wajah yang selama ini menghantui Ita dalam setiap mimpi buruknya. "Arya?" "Ia hidup." Arya menatap Ita dengan mata tajam namun tenang. "Aku tidak mati, Ita. Aku cuma mengganti permainan." Dalam sekejap, seluruh dunia Ita runtuh. Semua perjuangan, semua duka, semua air mata selama berbulan-bulan, ternyata hanyalah bagian dari rencana seseorang yang berdiri beberapa langkah di depannya. Ia ingin menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Arya berjalan mendekat, senyum dingin mengembang di wajahnya. "Sekarang kamu mengerti kan, kenapa aku butuh kamu di misi itu? Semua orang percaya kamu pelaku. Padahal kamu cuma perisai, bidat terakhir dalam papan yang aku buat." Ia berhenti satu langkah di depan Ita, menatapnya lekat. "Dan sekarang, saat semua pihak saling menjatuhkan, aku bebas. Karena kebenaran sudah terkubur bersama nama Arya Darusantosa yang dianggap mati." Ita menatapnya dengan mata berkaca. "Kau, monster." Arya mendekatkan wajahnya, berbisik. "Tidak. Aku hanya orang yang tidak ingin dikendalikan oleh sistem yang lebih busuk dari diriku sendiri." Dan di tengah keheningan itu, suara sirene tiba-tiba terdengar dari luar gedung. Tim kepolisian mengepung area, dan dalam kekacauan yang terjadi, Arya menghilang di balik lorong darurat, meninggalkan Ita dan Danu dalam debu dan api. Bab 8 menutup dengan ledakan di lantai 3 yang mengguncang seluruh gedung. Api menjilat dinding, dan semua file di komputer terbakar habis. Namun Ita menggenggam erat flash disk di tangannya, satu-satunya bukti bahwa Arya masih hidup. Matanya penuh api dendam. Kali ini, bukan lagi untuk membela diri, tapi untuk memburu kebenaran yang telah mencabik seluruh hidupnya. Di balik kaca pecah dan debu yang menari di udara, wajah Arya masih terbayang jelas. Dan Ita tahu, permainan ini belum berakhir. Langit Jakarta dini hari itu berwarna merah tua, seperti memantulkan bara dari gedung yang masih berasap di Kuningan. Api telah padam, tapi bau logam terbakar dan arang masih memenuhi udara. Tim forensik bekerja di antara puing, sementara pita kuning melingkar rapat mengelilingi area kejadian. Di pinggir jalan, Ita duduk bersandar di mobil ambulans, wajahnya pucat, matanya kosong menatap sisa bangunan yang runtuh. Di tangannya, sebuah flash disk berwarna hitam masih tergenggam erat, seolah seluruh hidupnya kini tergantung pada benda kecil itu. Danu terbaring di brankar, lengannya penuh perban, matanya terbuka separuh. "Dia masih hidup, kan?" Suaranya serak. Ita menatap lurus tanpa ekspresi. "Dia bukan cuma hidup, dan dia yang nyalakan semua ini." Danu tersenyum getir. "Berarti misi belum selesai." Ita menatap langit, hujan mulai turun ringan, menyapu sisa abu dari rambutnya. "Tidak, misi barunya baru dimulai." Beberapa jam kemudian, di ruang kantor kecil di bawah tanah yang dulu menjadi markas tim penyelidikan internal, Ita memandangi layar komputer yang menampilkan isi flash disk itu. Sebagian besar file sudah rusak akibat ledakan, tapi ada satu folder yang masih bisa dibuka, bernama Phoenix Protocol. Di dalamnya terdapat peta digital, garis merah menghubungkan Jakarta ke Singapura, lalu ke sebuah pulau kecil di Laut Cina Selatan. Koordinat yang tampak seperti jalur pelarian atau markas rahasia.
Ita memutar rekaman suara pendek di dalam folder itu. Suara Arya terdengar jelas. Jika kau mendengar ini, berarti aku berhasil keluar. Jangan mencariku, Ita. Dunia ini tidak butuh pahlawan, hanya pemain yang cukup pintar untuk tetap hidup. Nada suara itu dingin tapi ada getaran halus di akhir kalimat. Sesuatu dalam dirinya mengatakan, Arya masih menyisakan pesan yang belum selesai. Ita menutup laptop dengan keras. Kau salah, Arya. Aku akan jadi pemain yang menghancurkan papan yang kau buat. 3 hari kemudian, Ita sudah berada di pelabuhan Tanjung Priok. Ia menyamar sebagai pekerja logistik, rambutnya dipotong pendek, wajahnya tertutup topi dan masker kain. Di dalam tas hitam kecilnya, tersimpan flash disk, pistol, dan foto lama, foto dirinya bersama Arya saat pertama kali bekerja di tim diplomasi. Ia menatap foto itu lama. Dulu, senyum Arya terlihat tulus. Tapi kini setiap kali ia mengingatnya, yang terlihat hanyalah bayangan manipulasi di balik setiap tatapan. Suara langkah kaki mendekat dari belakang. Kau yakin mau terusin ini? Danu muncul, bahunya masih diperban tapi matanya tajam. Ia menolak perintah atasan untuk berhenti. Aku tidak bisa diam, jawab Ita pelan. Selama dia masih di luar sana, semua orang yang ikut permainan ini nggak akan pernah aman. Danu menatapnya serius. Kalau benar dia kerja sama dengan jaringan Phoenix, berarti yang kita lawan bukan cuma satu orang, tapi satu sistem yang dijaga banyak negara. Bagus, Ita menarik napas panjang. Berarti aku di jalur yang tepat. Mereka naik kapal kargo menuju Singapura dengan identitas palsu. Sepanjang perjalanan, angin laut menghempas keras, tapi pikiran Ita lebih bergemuruh daripada ombak. Ia mulai menyusun potongan teka-teki dalam kepalanya, setiap langkah Arya, setiap pesan yang ia tinggalkan. Dan perlahan, semuanya mulai mengarah ke satu kesimpulan. Arya tidak melarikan diri. Dia menyiapkan panggung baru. Singapura. Malam. Mereka tiba di dermaga yang sepi. Lampu kota memantul di permukaan air, menciptakan bayangan indah tapi menipu. Ita menatap bangunan di seberang pelabuhan, gedung pencakar langit dengan logo perusahaan yang ia kenal, Dharmatech International. Perusahaan itu dulu menjadi mitra utama dalam proyek diplomasi milik Arya. Tapi di balik layar, Dharmatech adalah perusahaan penyedia teknologi militer rahasia yang mengatur transaksi senjata ke beberapa negara konflik. Danu mengangkat teropong. Kalau data di flash disk benar, dia di dalam sana. Ita menatap gedung itu lama. Kita tunggu malam turun penuh. Kita masuk lewat jalur servis. Tengah malam, mereka menyusup ke dalam gedung melalui pintu belakang yang terhubung ke ruang server. Danu membongkar panel listrik, sementara Ita membuka laptop kecilnya untuk mengakses jaringan internal. Namun sesuatu terasa aneh. Terlalu mudah. Tidak ada penjaga. Tidak ada alarm. Dan tepat saat Ita berhasil menembus sistem, layar laptopnya berubah menjadi hitam. Kemudian muncul satu kalimat di tengah layar. Selamat datang kembali, Mezania. Tubuh Ita menegang. Dia tahu kita datang. Suara langkah kaki terdengar dari arah lorong, tenang dan teratur. Dan dari balik bayangan, Arya muncul, masih dengan setelan hitamnya yang rapi, wajahnya tanpa luka sedikit pun, mata tajam menatap mereka berdua. Aku tahu kau akan datang, katanya pelan. Dan aku juga tahu kau bawa flash disk itu. Tapi, Ita, kau terlambat. Ia menekan tombol kecil di jam tangannya. Di layar besar di belakangnya, muncul peta digital dunia, dengan titik merah menyala di beberapa negara. Transaksi sudah berjalan. Golden Wire bukan proyekku lagi. Ini sudah jadi rantai global. Dan setiap negara punya bagiannya. Ita melangkah maju, menatapnya penuh kebencian. Kau pikir dengan menyebut ini permainan besar, kau bebas dari dosa? Arya tersenyum tipis. Aku tidak mencari kebebasan, Ita. Aku mencari keseimbangan. Dunia ini selalu penuh kebusukan, aku hanya menyeimbangkannya. Tiba-tiba, Danu mengangkat pistol, mengarahkannya langsung ke dada Arya. Cukup. Kau ikut kami. Tapi Arya tidak bergerak. Ia menatap Danu tanpa takut, lalu berkata pelan, kalau aku mati sekarang,
file di sistem ini akan otomatis menyebar ke semua media internasional. Nama kalian berdua akan ikut masuk dalam daftar pengkhianat negara. Ita terdiam. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Arya memegang kendali penuh, lagi. Namun kali ini, Ita tidak mau lagi jadi pion. Ia menatap layar besar di belakang Arya, lalu berkata pelan, "Kau lupa satu hal, Arya." Arya menatap balik, alisnya sedikit terangkat. "Apa itu?" Ita menekan tombol di laptopnya. Dalam sekejap, seluruh sistem Dharmatek lumpuh. Semua data disalin ke server eksternal milik tim investigasi internasional yang diam-diam membantu dari luar. "Aku sudah kirim datanya ke luar jaringanmu." Nada suaranya bergetar tapi tegas. Sekarang semua orang tahu siapa yang sebenarnya berdiri di balik Golden Wire. Mata Arya membulat. "Kau tidak tahu apa yang baru saja kau mulai, Ita." Ledakan kecil terdengar dari ruang bawah. Danu berteriak, "Kita harus keluar." Arya berjalan perlahan ke arah Ita, menatapnya tajam. "Kau pikir ini akhir? Ini baru awal, Mezania." Ia tersenyum samar, lalu menekan tombol di jam tangannya. Dalam sekejap, lantai gedung bergetar hebat. Api, kaca pecah, dan teriakan bercampur jadi satu. Ita berlari menarik Danu keluar melalui tangga darurat, sementara dari balik ledakan itu, siluet Arya menghilang dalam cahaya api, lagi. Namun kali ini, Ita tidak merasa kalah. Ia menatap ke arah kobaran api yang melahap gedung Dharmatek, napasnya berat tapi matanya penuh tekad. "Kalau kau pikir aku akan berhenti di sini, kau salah, Arya. Aku akan cari sampai ke ujung dunia." Dan di bawah langit Singapura yang merah membara, Ita berdiri sendirian, tubuhnya berlumur debu dan luka, tapi hatinya menyala seperti bara, siap untuk bab terakhir. Karena di dunia yang dibangun dengan kebohongan, hanya api yang bisa menunjukkan kebenaran. Fajar menyingsing perlahan di atas Cakrawala Jakarta. Langit berwarna jingga lembut, tapi di hati Ita, yang tersisa hanyalah abu dari malam yang panjang. 3 minggu berlalu sejak ledakan di gedung Dharmatek Singapura. Berita tentang skandal internasional Golden Wire kini memenuhi setiap layar televisi, setiap halaman koran, setiap ruang media sosial. Nama Arya Daru Santosa resmi diumumkan, meninggal dunia, untuk kedua kalinya, kali ini dalam kebakaran yang menewaskan puluhan orang di Singapura. Namun Ita tahu, itu tidak benar. Ia tahu pria itu tidak pernah mati. Ia seperti bayangan, lenyap di saat dunia mengira dia kalah, lalu muncul lagi di tempat yang paling tak terduga. Di sebuah ruangan kecil di rumah persembunyiannya di kawasan Cipayung, Ita menatap papan besar di depannya. Berderet foto, dokumen, potongan artikel, dan catatan tangan tersusun seperti jaring laba-laba. Di tengahnya, foto Arya tersenyum mengenakan jas hitam, senyum tenang yang dulu membuat Ita percaya pada semua kata-katanya. Danu duduk di kursi seberang, dengan bahu yang kini sudah pulih, menatap Ita tanpa berkata. "Apa kau yakin masih ingin melanjutkan ini?" tanyanya pelan. Ita menatap papan itu dalam diam, lalu menjawab lirih, "Aku sudah kehilangan segalanya, dan harga diriku, reputasiku, bahkan kepercayaanku pada orang lain. Tapi kalau aku berhenti sekarang, semua yang mati karena permainan ini akan sia-sia." Danu mengangguk. Ia tahu tak ada yang bisa menghentikan Ita lagi. Jadi, apa langkah selanjutnya? Ita mengambil satu amplop kecil di meja, meletakkannya di depan Danu. "Ini," katanya singkat, "pesan yang datang kemarin. Tanpa nama pengirim." Danu membuka amplop itu. Di dalamnya, hanya ada secarik kertas bertuliskan koordinat lokasi di luar Jakarta, dan satu kalimat pendek. "Kau ingin kebenaran? Datang sendirian." Ita tersenyum kecut. Gaya khas Arya. Malam itu, hujan turun deras membasahi kawasan hutan di perbatasan Bogor. Jalanan berlumpur, udara dingin menusuk, dan di kejauhan hanya ada satu cahaya kecil dari sebuah rumah panggung tua di tengah kebun teh yang sepi. Ita turun dari mobil, menyalakan senter kecil, dan melangkah perlahan menuju rumah itu. Langkahnya pelan, tapi degup jantungnya menggema di dada. Begitu ia sampai di depan pintu, suara dari dalam terdengar pelan. "Masuk saja, Ita. Kau pasti kedinginan." Suara itu,
lembut, tenang, dan begitu akrab. Tanpa sadar, air mata menggenang di matanya. Ia membuka pintu. Di dalam, Arya duduk di kursi kayu, mengenakan pakaian sederhana. Tidak ada senjata, tidak ada pengawal, tidak ada tanda-tanda ia melarikan diri. Hanya pria yang tampak lelah dan tenang, seolah menunggu akhir cerita. "Aku tahu kau akan datang," katanya sambil tersenyum samar. Ita menatapnya dengan mata merah. "Kau sudah buat banyak orang mati, Arya. Dan kau masih berani tersenyum?" Arya menatap keluar jendela. "Kalau aku bilang, semua yang kulakukan itu untuk mencegah perang yang lebih besar, apa kau akan percaya?" Ita tertawa getir. "Kau membunuh demi mencegah perang? Itu alasan lama dari semua penjahat yang merasa benar." Arya memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan, "Kau tidak tahu siapa yang sebenarnya berdiri di balik Golden Wire. Aku hanya pemain kecil, Ita. Di atas aku, ada mereka, para pemimpin yang menjual negaranya sendiri demi kekuasaan." Ita menatapnya tajam. "Dan kau pikir aku akan simpati?" Arya menggeleng pelan. "Tidak. Aku tidak butuh simpati. Aku hanya butuh satu hal, seseorang yang bisa menyelesaikan ini setelah aku tiada." "Setelah kau tiada?" Arya berdiri, berjalan perlahan mendekat. Tatapannya lembut, tapi di balik itu ada sesuatu yang menyeramkan, ketenangan orang yang tahu dirinya sudah tak punya waktu. Ia meletakkan sebuah map di meja kayu. Semua bukti tentang mereka ada di sini. Termasuk transaksi terakhir yang akan terjadi besok di perairan Natuna. Setelah itu, tidak ada lagi yang bisa dihentikan. Ita menatap map itu dengan gemetar. "Kenapa kau memberiku ini?" Arya tersenyum lemah. "Karena kau satu-satunya orang yang masih punya hati di tengah semua kekacauan ini. Aku sudah lama kehilangannya." Hening sejenak. Hanya suara hujan yang jatuh deras di atap seng, dan desau angin yang meniup jendela kayu tua. Tiba-tiba, suara klik terdengar dari bawah meja. Ita menatap cepat, Arya menodongkan pistol ke dadanya sendiri. "Arya, jangan. Terlambat." Satu tembakan memecah keheningan malam. Darah mengucur dari dada Arya, menetes ke lantai kayu. Ia tersungkur, tapi masih sempat menatap Ita yang menahannya di pelukan. "Ita," suaranya serak. "Sekarang kau tahu, tidak ada yang bersih dalam permainan ini. Tapi kau masih bisa memilih sisi yang tidak membunuh nuranimu." Tubuhnya melemah. Senyum terakhirnya tampak di bibirnya sebelum matanya tertutup untuk selamanya. Pagi itu, kabut menyelimuti kebun teh. Ita berdiri di depan rumah tua itu, membawa map coklat yang kini sudah basah oleh hujan. Wajahnya dingin, tapi di matanya tersimpan kelelahan yang dalam. Danu datang menjemput dengan mobil hitam. "Dia sudah pergi?" Ita mengangguk pelan. "Ya." "Dan dia meninggalkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar luka." Danu menatapnya penuh tanya. "Sekarang, apa rencanamu?" Ita menatap Cakrawala. "Aku akan ke Natuna. Selesaikan apa yang dia mulai, tapi dengan caraku sendiri." Danu mengangguk. "Dan setelah itu?" Ita terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. "Setelah itu, mungkin, aku berhenti. Dunia butuh orang yang hidup, bukan yang terus terjebak di masa lalu." Beberapa hari kemudian, operasi besar-besaran terjadi di perairan Natuna. Kapal kargo yang membawa ratusan senjata ilegal disita, beberapa pejabat tinggi negara ditangkap, dan jaringan Golden Wire resmi dibubarkan. Berita itu menjadi sorotan dunia. Namun tak ada satupun yang tahu bahwa di balik semua itu, ada seorang wanita bernama Ita Mezania yang diam-diam menekan tombol terakhir untuk menghentikan arus darah. Ia tak mencari penghargaan. Tak butuh sorotan. Ia hanya berdiri di tepi pantai, menatap laut yang berkilau diterpa mentari pagi. Dari dalam saku jaketnya, ia mengeluarkan flash disk hitam, benda yang dulu jadi kunci segalanya. Ia menggenggamnya erat, lalu melemparkannya ke laut. "Sudah cukup," bisiknya. "Kebenaran tidak seharusnya membunuh semua orang yang mencarinya." Angin berhembus pelan. Ombak memukul batu karang, membawa pergi flash disk itu ke dasar laut. Dan di kejauhan, seolah bayangan Arya masih berdiri di antara kabut, menatapnya dengan senyum tenang.
Ita menatap ke arah itu, lalu berjalan menjauh dengan langkah pasti. Setiap langkahnya terasa berat, tapi di dalam hatinya, untuk pertama kalinya, ada kedamaian. Permainan telah berakhir. Tapi kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Tamat.